saja ya. Betul. Bahkan jadi sashimi pun juga enak. Diolah jadi apapun enak Arni ya. Tapi ngomong-ngomong, kamu tahu nggak kalau salmon itu ternyata pernah puasa berbulan-bulan loh. Nah, aku pernah dengar tuh. Kamu pernah dengar? Sakti, ya. Oke, dan ternyata memang mereka kembali dan mati di tempat mereka ditetaskan, yakni di hulu sungai. Tapi tentunya ini setelah melewati masa tumbuh dewasa di samudra, Arni. Ya, ini dia nih perjalanan hidup salmon yang panjang. Jenis ikan satu ini begitu populer. Dagingnya yang empuk dengan rasa khas membuatnya lezat disantap dalam berbagai olahan. Dimakan mentah pun banyak yang suka. Inilah ikan salmon. Salah satu jenis ikan termahal di dunia ini memiliki perjalanan hidup yang panjang hingga bisa terhidang di meja. Ikan laut yang berasal dari keluarga Salmonidae ini biasa hidup di perairan Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Tapi siapa sangka hidup salmon dimulai dari hulu sungai di pegunungan es daratan Amerika. Telur salmon ditetaskan di sini. Dari ribuan telur yang dihasilkan, hanya separuhnya saja yang bisa menetas. Benih salmon hidup di dasar sungai yang berkerikil dengan memakan plankton. Salmon kecil menghabiskan waktunya di hulu sungai selama sekitar 1 tahun. Musim semi tiba, ribuan salmon muda berkoloni melakukan perjalanan panjang menuju Samudra Pasifik. Tahun pertama merupakan masa kritis karena salmon harus menghadapi predator seperti hewan, bahkan manusia. Salmon dewasa tumbuh di perairan samudra yang luas dan dingin. Setelah berpetualang di lautan selama 4 hingga 7 tahun, akhirnya salmon dewasa yang siap bereproduksi akan kembali ke sungai dengan cara berkoloni. Perjalanan pulang tidaklah mudah. Banyak rintangan yang dihadapi seperti berenang melawan arus, melewati air terjun hingga ancaman dari beruang, elang bahkan manusia. Migrasi yang menempuh jarak panjang membuat salmon harus berpuasa dari makanan selama berbulan-bulan. Perjalanan yang sulit membuat mereka tidak memiliki waktu untuk makan. Cadangan lemak dalam tubuhnya merupakan sumber makanan yang memberi kekuatan selama perjalanan kembali ke sungai. Pemakaian lemak tubuh ini akan menyebabkan perubahan sisik pada ikan salmon. Namun dari ribuan salmon yang bermigrasi, tak semuanya sampai dengan selamat. Banyak pula yang mati karena terjerat jaring ataupun karena kelelahan dan dimangsa elang. Sesampai di sungai, dalam keadaan lelah, salmon akan menggali tanah di dasar sungai untuk membuat lubang berkisar 25 hingga 30 cm untuk tempat menyimpan telur. Telur dari salmon betina berjumlah 3.000 sampai 8.000 butir yang kemudian akan dibuahi oleh salmon jantan. Selesai pembuahan, ikan salmon jantan dan betina akan mati beberapa hari kemudian karena kehabisan energi. Ikan salmon mati di sungai yang sama tempat ia lahir. Ada 7 jenis salmon, yang termahal adalah jenis sturgeon. Untuk kaviar atau telur ikan ini harganya mencapai 21 hingga 112 juta rupiah per kilogram. Ikan ini tergolong ikan purbakala yang hanya bisa ditemukan di bumi bagian utara. Norwegia, negara produsen ikan salmon Atlantik terbesar di dunia, telah menguasai sekitar 86% pasar dunia. Norwegia melakukan proses pembenihan, pemberian vaksin, dan pembesaran ikan salmon.